Tujuan kegiatan. Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh instrumen evaluasi yang digunakan pada modul 1, yaitu penilaian formatif, yang bertujuan untuk memantau proses belajar peserta didik dan memberikan umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Penilaian sumatif, yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Penilaian alternatif, berupa tugas atau proyek yang menilai kemampuan peserta didik secara lebih variatif. Penilaian autentik, yang menilai kemampuan peserta didik dalam konteks nyata melalui kinerja, produk, atau portofolio. Pada tahap ini juga dijelaskan tujuan penilaian, bentuk instrumen yang digunakan seperti pilihan ganda, uraian, tugas proyek, dan rubrik, serta kompetisi atau pencapaian pembelajaran yang diukur. Langkah-langkah kegiatan atau alur kerja. Untuk menguji kesesuaian instrumen evaluasi, dilakukan penyusunan kisi-kisi evaluasi sebagai pedoman dalam pembuatan soal atau tugas. Kisi-kisi disusun dengan membuat komponen sebagai berikut: capaian pembelajaran atau kompensasi dasar, indikator soal, materi yang diujikan, level kognitif C1 sampai C6, bentuk soal, dan nomor soal. Penyusunan kisi-kisi ini bertujuan agar setiap soal atau tugas-tugas benar-benar selaras dengan indikator dan capaian pembelajaran, serta menghindari ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi yang telah dibuat kemudian dianalisis berdasarkan beberapa kriteria, yaitu validitas sisi untuk melihat kesesuaian sosial dengan indikator dan materi pembelajaran. Konstruksi instrumen meliputi kejelasan bahasa, ketepatan redaksi, dan kesesuaian tingkat kesulitan dengan karakteristik peserta didik. Kesesuaian jenis penilaian, di mana penilaian formatif digunakan untuk proses penilaian sumatif untuk hasil akhir, serta penilaian alternatif dan autentik untuk menilai keterampilan dan kinerja nyata peserta didik. Dari analisis ini diperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan instrumen yang telah disusun. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data hasil evaluasi. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan: analisis kuantitatif untuk penilaian tertulis seperti menghitung nilai rata-rata, persentase ketuntasan belajar, serta melihat tingkat pencapaian peserta didik. Analisis kualitatif untuk penilaian autentik dan alternatif dengan menelaah rubrik penilaian capaian setiap indikator, serta kualitas hasil karya atau kinerja peserta didik. Analisis data ini digunakan untuk menilai apakah instrumen evaluasi telah mampu mengukur kemampuan peserta didik secara objektif dan akurat. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan instrumen evaluasi harus diawali dengan kisi-kisi yang sistematis dan jelas. Instrumen evaluasi yang baik adalah instrumen yang selaras dengan pencapaian pembelajaran, menggunakan bentuk penilaian yang tepat, serta didukung oleh analisis data yang sesuai. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat refleksi untuk memperbaiki proses dan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang.